soal-soal SNBT. Cuma Kak Pras hari ini berhalangan, mungkin di pertemuan minggu besok. Nah, hari ini kita melanjutkan, kalau kemarin terkait materi, kalau sekarang langsung bahas soal saja, yaitu terkait soal SNBT. Sebelumnya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita, agar yang kita pelajari bermanfaat dan kita mudah mendapatkan pemahaman. Semuanya berdoa mulai. Oke, selesai. Ini ada yang bilang suaranya gak aman. Apakah teman-teman coba di kolom chat, apakah aman suaranya? Nah, aman. Artinya mungkin yang nggak aman, mungkin settingan mic-nya ya. Coba di benerin dulu audionya. Oke, saya akan langsung share screen saja untuk soalnya. Nah, ini saya jadi soal-soal seperti ini saya kira teman-teman sudah sangat gampang mengaksesnya, mendapatkannya di web-web banyak. Ada Devantri, ada Math Cyber, ada macam-macam lah. Tinggal download saja. Tinggal teman-teman latihan. Nah, cuma saya nggak tahu sejauh mana teman-teman pemahamannya. Kalau saya mau tanya untuk soal yang saya berikan, eh, coba di kolom chat nih, termasuk gampang, biasa, atau sulit. Nah, 3 level itu coba di kolom chat. Gampang, biasa, atau sulit. Waduh, kok sulit semua. Winda mungkin jangan coret-coret ya. Oke. Oke, sudah. Sekarang kita bahas ya langsung saja. Saya nyalakan untuk rekodnya. Siapa tahu nanti kepake bagi teman-teman yang mau mengulangi. Bentar, saya share rekodnya di mana nih? Bentar, teman-teman. Dulu, dulu, dulu. Bentar ya. Rekod. Recording in progress. Saya rekod. Oke, nomor satu. Ingat, dalam TPS, PK, sebenarnya yang harus dikedepankan itu adalah logika atau penalaran, teman-teman. Baru mungkin sedikit-sedikit rumus-rumus terkait matematika dasar. Jadi dua hal inilah yang harus kalian kuasai. Sekarang nomor satu. Kita mulai ya. Di situ ada barisan geometri. Nah, barisannya satu, dua, koma Y, dan seterusnya. Teman-teman harus ingat materinya. Ini saya ulang materi ya. Misalkan ada 3 bilangan, misalkan P, I, R. Nah, kalau dalam soal disebut sebagai misalkan nih geometri, atau nanti dalam soal dijelaskan sebagai aritmatika, nah, nanti ada berlaku sifat teman-teman. Ini yang harus dipahami. Ini teman-teman pelajari di materi baris deret. Kalau dia geometri, maka berlaku tengah kali tengah, yaitu Ki kali Ki sama dengan pinggir kali pinggir. P dikali dengan R. Kalau aritmatika, maka itu kalinya menjadi diganti tambah menjadi tengah ditambah dengan tengah sama dengan pinggir ditambah dengan pinggir. Atau boleh saya sederhanakan, ini menjadi Q kuadrat sama dengan PR. Kalau ini 2Q sama dengan P plus R. Jadi teman-teman perhatikan dalam soal, itu aritmatika atau geometri. Kalau geometri maka berlaku ini, kalau aritmatika berlaku ini. Langsung ke soal. Di sini ada 3 baris bilangan. Satu, dua, Y. Ternyata dia apa di sini? Geometri. Nah, karena geometri maka pakai rumus yang ini teman-teman. Tengah kuadrat jadi 2 kuadrat sama dengan pinggir kali pinggir. Satu, satu dikali dengan Y. Oh, langsung ketemu nilai Y-nya. Y-nya sama dengan 2 kuadrat yaitu 4. Selesai. Oh, ternyata belum selesai teman-teman. Ternyata ini kita punya 1,2,4. Kalau kita lanjutkan berapa lagi nih? 8 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat soal. Soalnya mintanya apa soalnya?
Ternyata soalnya itu adalah ada angka yaitu tiga tiga berapa ini 3,75 itu tiga per 4 gitu ya, merupakan rata-rata n suku pertama. Berapakah n-nya? Nah ini kita tebak aja teman-teman. N-nya itu bisa 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau n-nya 2 nggak mungkin, 3 nggak mungkin. Sekarang kalau kita cek n-nya 4 ya, kita cek misalkan n-nya pura-puranya 4, kita cek aja. Artinya bilangannya ada 4. Rata-ratanya berapa? 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 dibagi dengan 4. Berapa ini teman-teman? 1 tambah 2 itu 3, 3 tambah 4 7, 7 tambah 8 itu 15. 15 bagi 4 berapa? 3, 3/4. Wah, sama. Jadi ketika N-nya 4, rata-ratanya adalah 3,75. Seperti yang ini. Maka jawabannya adalah yang C. Gampang. Sekarang saya mau tanya ini, yang bingung sebelah mana? 8-nya dari mana? Kan ini geometri. Geometri itu kan kelipatan. 1 kali 2 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, dan seterusnya. Oke. Oke, di awal saya ulangi ya. Bentar, saya ulangi. Ini sebenarnya gampang banget kok ini sebenarnya. Cuma tinggal teman-teman jeli nggak melihatnya. Oke, saya ulangi ya. Gimana nih menghapusnya? Oke, saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Ini soal UTBK tahun 2022, yaitu terkait dengan baris deret aritmatika maupun geometri. Oke, kita tulis ulang. Teman-teman, nanti kalau dalam soal ada terkait barisan, kalau dalam soal UTBK, SNBT biasanya yang sering dipakai ini. Bentar, ini kok banyak yang coret-coret ya. Nah, biasanya yang diketahui ini, misalkan dalam soal diketahui, misalkan adalah P, Q, dan R, dan seterusnya. Ini adalah sebuah barisan. Nah, barisan ini teman-teman perhatikan dalam soal dia bisa aritmatika, bisa juga geometri, bisa bisa aritmatika. Nah, tergantung soalnya. Kalau dia geometri maka akan berlaku ini teman-teman. Pinggir kali pinggir yaitu tengah kali tengah, Q kali Q berlaku P kali R, pinggir kali pinggir. Q kali Q sama dengan P kali R. Ini kalau dia geometri. Kalau aritmatika, kalinya kamu ganti dengan tambah menjadi Q ditambah dengan Q sama dengan P ditambah dengan R. Itu kalau aritmatika. Atau boleh ditulis sebagai Q kuadrat sama dengan P kali R. Kalau ini menjadi 2Q sama dengan P plus R. Ini cara praktisnya. Sekarang kita lihat di soal. Di soal ternyata ada barisan bentuknya 1,2, Y. Nah, kita Y-nya nggak tahu. Ternyata dia itu geometri. Ternyata dia geometri. Karena geometri, maka kita pakai rumus yang pertama atau yang kedua nih. Nah, coba di kolom chat. Karena geometri, kita pakai rumus yang pertama atau yang kedua. Nah, karena geometri, kita pakai rumus yang pertama. Yang pertama apa? 2 kuadrat, yaitu yang tengah dikuadratkan sama dengan pinggir kali pinggir. 1 dikalikan dengan Y. Artinya kita memperoleh Y-nya sama dengan 4. Clear ya? Y sama dengan 4 sudah paham ya? Kok mata saya gatel ya? Nah, artinya kalau kita tulis ulang, ternyata kita punya barisan 1,2,4. Lanjutannya setelah 4 angka berapa teman-teman kira-kira? Karena geometri. Setelah 4 berapa? 8. Setelah 8 berapa? 16 dan seterusnya. Nah, kalikan 2 terus. 1 kali 2 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 dan seterusnya. Nah, ternyata ada informasi bahwa
Rata-rata N suku pertama itu adalah 375. 375 itu kalau kita tulis pecahan 3 per 4 ya. Nah, kita disuruh mencari N-nya. N itu kan banyaknya bilangan. Nah, kalau ini paling penak diuji coba saja, teman-teman. Misalkan nih, saya ambil N-nya 3. N sama dengan 3. Kalau N-nya 3 rata-ratanya berapa? Artinya tinggal jumlah kan. 1 tambah 4 tambah 2 tambah 4 bagi 3. Hasilnya berapa ini? 4 tambah 1, 5. 5, 5 tambah 2, 7. 7 bagi 3. Apakah sama dengan 3 per 4? Oh, ternyata enggak. Maka enggak mungkin N-nya sama dengan 3. Kita coba pakai N-nya sampai sekarang 4. Nah, saya hapus saja yang ini. Misalkan saya pakai N-nya 4. N-nya 4. Kalau N-nya 4 artinya sampai 8 ya. Kita cek nih. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 dibagi dengan 4. Ternyata kalau saya jumlahkan semua hasilnya berapa ini? 15/4. 15/4 itu berapa? 3/4. Wow, cocok. Artinya ketika N-nya 4, rata-ratanya 3/4. Maka jawabannya itu yang C. Jadi N-nya kita pakai yang 4. Kenapa? Ya iya kan 3/4 itu anu sama teman-teman. Biar gampang lihatnya saja. Gitu ya. Itu cara nggak pakai rumus. Kalau teman-teman mau pakai rumus ya pakai rumus SN. Nanti silahkan dicek sendiri. Kalau di banyak buku atau banyak web biasanya bahasnya nggak pakai cara ini. Jadi kalau TPA, TPS, PK itu sebenarnya kalau kita jeli banyak hal yang bisa kita tebak, bisa kita uji coba, kita cocok-cocokkan tanpa harus pakai rumus. Itu salah satu kelebihan atau clue dari PK. Jadi tanpa harus pakai rumus yang panjang, bisa kita coba-coba. Oke, yang mau di screenshot silahkan screenshot. Caranya screenshot gimana? Yuk tinggal print screen aja atau di foto gitu ya. Nanti lanjut lagi di rumah untuk latihan-latihan lagi. Udah lanjut ya. Oke, ini udah saya record kok ini udah kan? Belum ya? Oh, udah record, udah record. Oke, lanjut. Sekarang yang nomor berapa? Nomor 2. Nah, ini masih sama mirip, teman-teman. Jadi gini, nanti dalam tes kalian itu akan mendapatkan satu soal yang tipenya sama, tapi mungkin pilihan gandanya hanya sama. Contoh nih, ini soal yang keluar di tahun 2022. Si anak A mendapatkan soal ini, si anak B mendapatkan soal ini. Tipenya sama, yaitu tipe tentang baris aritmatika. Intinya seperti itu. Yuk kita lanjut. Baris aritmatika merupakan barisan ini merupakan aritmatika. Oh, aritmatika teman-teman. Artinya min 2, P, Q, min 2 3. Ternyata dia itu aritmatika. Nah, aritmatika kita sudah punya rumus tadi. Rumusnya apa? Pakai ini. Yaitu tengah ditambah tengah sama dengan pinggir ditambah pinggir. Kita ambil 3 bilangan di sini, yaitu min 2, P, Q. Kalau kita jabarkan pakai rumus aritmatika, tadi berlaku 2 kali tengah sama dengan min 2 ditambah dengan Q. Nah, ternyata ini juga bisa kita pakai yang ini, teman-teman. Bisa pakai P, Q, min 2, 3. Ini juga bisa kita jabarkan. 2 tengah yaitu 2Q sama dengan P ditambah yang pinggir min 23. Sampai sini bisa dipahami kah? Bisa ya. Ini hanya memasukkan rumusnya. Aritmatika itu memasukkan rumus yang di atas. Oke, sekarang ternyata kita punya dua persamaan ini. Enaknya diapakan ini biar bisa dikerjakan? Kita eliminasi, bisa ya. Kita substitusi juga bisa. Oke, kita pakai substitusi. Artinya kalau kita substitusikan ini Q itu sama dengan 2P plus 2. Tinggal pindah ruas min 2-nya. Yang ini kita substitusikan ke sini. Nah, substitusi. Maka diperoleh
2 Q-nya kita ganti. 2P plus 2 sama dengan P min 23. Diperoleh berapa ini? 4P plus 4 sama dengan P min 23. P-nya pindah ruas, 4P min P sama dengan min 23 min 4. Atau kita peroleh, bentar, 3P sama dengan min 27. Jadi P-nya sama dengan min 9. Kalau P-nya min 9, kita masukkan ke sini, diperoleh Q. Q-nya berapa ini? Min 9, 2 kali min 9 ditambah dengan 2. Hasilnya berapa teman-teman? Min 18 ditambah dengan 2, min 16. Jadi kita sudah punya P dan Q-nya. Nah, apakah dari sini bisa dipahami teman-teman? Paham ya? Ini tinggal masuk. Oh, pelan-pelan, nggak apa-apa. Nanti yang diulang, nanti ulang lagi di rekodnya. Oke, artinya kita punya barisan nih, punya barisan apa di sana? Min 2, P-nya berapa P-nya? Min 9, Q-nya berapa? Min 16, min 2, 3, dan seterusnya. Nah, ada trik di sini, clue-nya di sini yang bikin soal pinter ini. Yang bikin soal pinter. Kenapa pinter? Dia ditanyakan adalah rata-rata suku 9 suku pertama. Kalau saya tuliskan ya, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9. Ini teman-teman biar paham. Kalau dalam aritmatika, rata-rata bilangan dari aritmatika itu adalah posisinya ada di tengah-tengahnya. Dari U1 sampai 9, tengah-tengahnya U berapa teman-teman? Ayo. Dari U1 sampai 9, tengah-tengahnya U berapa? Yes, betul U5. Jadi U5 itu adalah rata-ratanya. Jadi kita nggak perlu ngitung. Cukup tentukan, tahu bahwa rata-ratanya ada di tengah. Jadi rata-ratanya itu di U5, ini triknya, clue-nya di sini. Kalau teman-teman lihat di buku atau di pembahasan lain, biasanya akan dicari jumlahan tak hingganya, jumlahan 9 suku pertamanya. Kita nggak perlu. Cukup ternyata yang ditanyakan ini hanya dia bilang, berapakah U5-nya? Nah, U5 dari mana ya? Tinggal kita urutkan toh. Ini ke sini artinya berapa? Dikurangi 7. Ini ke sini min 7. Ini ke sini min 7. Ini ke sini min 7. Artinya suku di sini berapa teman-teman? Min 23, min 7 jadi berapa? Min 30. Min 30. Jadi jawabannya kan ini suku ke-1, suku kedua, ketiga, keempat, U5. Nah, ini yang kita cari. Jadi suku kelimanya adalah min 30. Jawabannya yang B. Nah, jadi harus jeli melihat informasi dalam soal. Ternyata dia hanya tanya U5-nya berapa. Cuma dada aneh-aneh kayak gini. Nah, ini konsep banget, konseptual banget. Kalau ini ada pertanyaan, kalau U9 kan ganjil. Kalau genap, yuk kamu ambil tengah-tengahnya. Misalkan nih, kayak ini. Misalkan nih, min 2, min 9, min 16, min 23. Suku tengahnya berapa? Ya di sini toh. Nah, jadi nanti kamu jumlahkan min 9, min 16 dibagi dengan 2. Inilah suku tengahnya. Tinggal dibagi, jumlahkan bagi 2. Ini akan menjadi rata-rata nanti. Kayak gitu. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Lumayan. Oke ya. Oke, silahkan yang mau screenshot, silahkan screenshot. Kita lumayan sudah dapat 2 soal membahas tentang aritmatika. Oke, bentar yang tanya kayak ini. Oke, kita lanjutkan. Waduh, sekarang soal geometri. Ini juga soal yang sering keluar teman-teman. Geometri, karena itu menjadi salah satu kisi-kisi di
Kemendikbud kemarin, yaitu terkait dengan soal geometri. Tapi kamu jangan bingung, geometrinya itu geometri SMP, bahkan geometri SD. Cuma kalian udah lupa karena SD-nya kelamaan. Nah, SD-nya udah lama. Ini materi SD geometrinya. Sekilas rumit nggak? Rumit ya. Padahal kalau kita lihat gampang. Oke, yuk kita kita coba kerjakan. Ada trapesium di AB-nya 45, DAB itu 45. Saya tulis 45 di sini. DCB 60, DCB 60 di sini. Set. Terus ABC, ABC-nya 120 di sini. Terus BC-nya 4, BC itu mana sih? Ini 4. Terus DC-nya berapa? Akar 3. Nah, kita disuruh mencari sudut ADC. ADC yang mana? Oh, di sini. Misalkan X. Nah, ini materi ke SD, teman-teman. Wah, keluar di SNBT ternyata materi SD. Kenapa? Kenapa materi SD? Ya udah, ingat jumlah sudut dalam segi 4 berapa? Jumlah sudut dalam segi 4 berapa, teman-teman? Jumlah sudut dalam segi 4 berapa? Oh, kok 180? 180 itu kalau segitiga. Kalau segi 4 jumlahnya adalah 360. Yes. Artinya sudut-sudut ini kalau saya jumlahkan harus 360. Yaitu apa? Sudut 45 ditambah dengan yang ini, 120 ditambah dengan yang ini, 60 ditambah dengan yang X. Itu harus ketemunya 360. Maka X-nya berapa? Kamu hitung. 180. 180 jadi 135 bukan? 135. Maka jawabannya yang D. Oh, ternyata gampang sekali. Bisa dipahami? Ya, buat keseluruhan selama bentuknya segi 4, itu pasti jumlahnya 360. Kalau dilalah kamu dapat soal yang ini, ya rezekimu. Gampang. Ini soal asli loh 2022. Nah, 23 nanti kan satu persatu ini 22, 2019 kita bahas, nanti 23 kita rangkumkan juga soalnya. Ulang, oke. Saya sekilas saja ya. Ada trapesium, sudutnya diketahui, A-nya diketahui, B-nya diketahui, C-nya diketahui. Yang ditanyakan itu adalah D-nya. Ingat, jumlah sudut dalam segi 4 itu adalah 360. Karena 360, maka sudut-sudut ini kalau saya jumlahkan juga harus 360. Kita mulai dari 45, ditambah 120, ditambah 60, ditambah dengan X. Jumlahnya 360. Artinya X-nya berapa? Yuk kamu kurang-kurangan bleret, ketemu 135. Maka jawabannya yang D. Itu ya, sekali lagi jangan terkecoh dengan bentuknya. Yang bikin soal itu udah realistis. 1 menit, satu soal. Artinya kalau panjang-panjang nggak mungkin 1 menit. Jadi yang bikin soal itu udah logis. Wah, ini paling 1 menit selesai. Nah, gitu. Oke ya, bisa dipahami kah? Nomor 3, segitiga, segi 5 dan seterusnya nanti kamu lihat lagi. Ada rumusnya. Kalau segi 3 180, segi 4 360, segi 5 berapa, tapi jarang kalau segi 5 sampai segi 6. Oke ya, lanjut ya. Ada pertanyaan, ada itu nanti kalau pas UTBK kamu dapat kertas buram biasanya. Jadi jangan, nggak usah bingung. Oke, lanjut. Pada saat satu anak mendapatkan soal ini, ada lain mendapatkan soal ini. Nah, mana yang lebih sulit? Nggak tahu. Kalau yang awal tadi jelas gampang. Kalau yang ini kita cek. Jadi begitulah tipe soalnya. Nanti kamu akan mendapatkan soal yang sama, tapi yang ditanyakan berbeda, kan gitu. Kita ulangi ya pengerjaannya ya. Pengerjaan untuk nomor berapa ini? Nomor 4.
Perhatikan, 45. Saya tulis ulang lagi. DCB di mana? DCB itu 60. Terus ACB, kok ACB, ABC itu 120. Terus BC itu 4. BC mana BC? BC itu 4. Kalau sini 60, sini 30 ya teman-teman ya. Nah, terus apa lagi nih? DC itu berapa DC-nya? Akar 3. Nah, kita disuruh mencari luas AFCD. Saya tulis di sini. Suruh mencari luas AFCD. A, F, C, D. Wow, ini yang disuruh mencari. Ternyata gambar seperti itu teman-teman. Nah, ya udah kan gampang. Tinggal cari ukuran yang belum ada saja. Kira-kira ukurannya bisa dicari nggak? Mau cari ukuran yang mana? Oh, cari CF dulu. CF pakai rumus apa nih? Pakai rumus sinus. Atau cos juga boleh. Kalau ini 60. Mau pakai sin boleh. Mau pakai cos boleh. Ini saya keluarkan segitiganya. Ada segitiga seperti ini. Ini B. Ini F. Ini C. Ini panjangnya 4. Ini sudutnya 60. Mencari F-nya bisa nggak? Mencari CF-nya. Bisa dong. Pakai rumus sinus. Sin 60. Saya hapus dulu. Sin 60. Sin itu sin demi depan miring. Jadi depan itu CF. CF per miringnya itu 4. 4. Artinya sin 60 itu adalah setengah akar 3 sama dengan CF per 4. Dari sini CF-nya adalah setengah akar 3 dikali 4. Atau berapa ini? 2 akar 3. Wow, ketemu nih teman-teman. CF-nya itu adalah berapa itu? 2 akar 3. Nah, terus ngapain lagi nih? Ngapain lagi? Ini juga 2 akar 3. Teman-teman bisa melihat sesuatu di sana? Nah, ini 2 akar 3. Ini karena sudutnya 45, maka ini otomatis juga 2 akar 3. Dah, selesai. Tinggal kita hitung. Artinya ini sebagai luas 1, ini sebagai luas kedua. Luas 1 bentuknya segitiga. Rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya 2 akar 3. Tingginya adalah 2 akar 3. Kalau kita kalikan berapa ini? Duanya coret. Jadi akar 3 kali 2 akar 3. Hasilnya sama dengan 6. Yang luas kedua bentuknya kotak-kotak. Kotak-kotaknya adalah alas kali tinggi. Alasnya itu akar 3. Akar 3. Tingginya yang ini. 2 akar 3. Jadi luas yang kedua itu juga 6. Maka kalau kita jumlahkan semua, luas 1 tambah 2 sama dengan 12. Jawabannya yang 12 yang mana? Yang 12 itu yang E. Sekarang saya mau menjawab pertanyaan. Apa yang mau ditanyakan? Ini screenshot dulu nih. Screenshot dulu. Cepat banget. Oke, mau diulangi? Mau diulangi? Ulang. Oke, oke. Saya ulang, saya ulang. Ini sebenarnya simpel loh, teman-teman. Gampang banget. Oke, saya ulang ya. Saya hapus semua. Maaf. Ini saya hapus semua biar semua paham. Saya akan pelan-pelan. Oke, saya akan hapus semua bentar. Gianra, kenapa coret-coret ya? Ya, terima kasih sudah dihapus Gianra. Oke, terima kasih. Oke, saya akan kerjakan ini pelan-pelan. Yo, saya perbesar. Bentar. Kok nggak bisa dibesarin? Bentar, teman-teman. Saya perbesar. Oke. Oke, yuk. Kita pelan-pelan yuk. Ada trapesium di mana ukurannya DAB itu 45, ini 45.
Terus DCB itu 60, DCB itu 60, nah, maka 60 otomatis yang di sini juga ini 30 karena siku-siku, ini siku-siku, yang di sini itu adalah 60. Sampai sini paham? Nah, saya step by step akan tanya paham atau enggak? Paham enggak? Seperti itu. Paham ya? Ini tinggal dipasang-pasangan. 60, ini pasangannya 30. Karena ini siku-siku, maka yang di sini pasti 60. Oke, kita lanjutkan. Terus ACB 120. A, ABC 120. Nah, sekarang ukurannya. BC-nya 4. BC 4. BC itu 4. Saya keluarkan segitiga ini ya teman-teman ya. Saya keluarkan segitiga ini. Ini ada 60, ini ada 4, ini ada CF. Saya tanya, mencari CF-nya bisa nggak CF? CF itu pakai aturan sinus. 60, sin itu depan miring. Jadi depan ini kita panah, depan bagi miring. CF dibagi dengan 4. Sampai sini bisa dipahami? Saya pakai aturan sinus. Sin itu sin demi. Kalau cos, cos samping miring. Nanti kamu lihat lagi trigonometri dasarnya. Nah, dari sini mencari CF-nya gampang. Artinya CF itu adalah 4-nya naik. Jadi sin 60 dikali dengan 4. Ini ada yang coret-coret siapa ini? Nah, artinya sin 60 itu berapa? Setengah akar 3 dikali 4. Yaitu berapa? 2 akar 3. Jadi CF-nya ketemu teman-teman. 2 akar 3. Jadi yang CF di sini panjangnya adalah 2 akar 3. Maka otomatis yang ED juga 2 akar 3. Sampai sini bisa dipahami? Bentar, saya stopkan dulu. Ada yang coret-coret soalnya. Pakai kos juga boleh sama aja. Mau pakai kos, mau pakai sin sama aja. Oke ya, lanjut ya. Sekarang saya mencari AE. AE langsung tahu 2 akar 3. Ada yang bingung nggak? Kenapa AE-nya 2 akar 3? Kenapa? Ini kan kamu punya 45. 45, sini siku-siku, otomatis sini juga 45. Ya kan? Maka dia sama kaki. Sudutnya sama, maka ini pasti otomatis sama dia panjangnya. Nah, kan gitu. Paham sampai situ? Karena 45 kan otomatis ini 45 nih. Karena 45 maka pasti dia siku-siku. Apa dia sama kaki. Karena sama sama kaki ya wis panjangnya sama. Nah, dari sini kan kita disuruh mencari luas segitiga ini. Saya arsir ya segitiganya daerahnya ya. Daerah yang ini, ini sama ini. Nah, daerahnya udah kita bagi jadi dua aja teman-teman. Yang pertama, luas yang pertama, bentuknya segitiga. Rumusnya apa? Setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya berapa di situ? 2 akar 3 kali 2 akar 3. Ternyata nilainya adalah 6. Untuk mencari luas pertama bisa dipahami kah? Bisa ya. Oke, luas kedua. Luas kedua kan bentuknya kotak-kotak ya. Kotak itu kan alas kali tinggi. Yang ini udah ketahui di soal tadi berapa? Nah, ini ya, di akar 3. Yang sini 2 akar 3. Maka luas ini ada alas kali tinggi atau panjang kali lebar, yaitu alasnya itu akar 3, tingginya atau lebarnya adalah 2 akar, maaf, 2 akar 3. Kalau kita kalikan hasilnya adalah 6. Maka kalau kita suruh mencari luas totalnya, luas total sama dengan 6 ditambah 6, hasilnya berapa? 12. Ada nggak 12? Ada nggak? Oh, ada yang E. Sampai sini bisa dipahami ya. Silakan yang mau di screenshot. Artinya dalam satu waktu ada dua anak yang mengerjakan soalnya sama.
tapi yang ditanyakan berbeda. Nanti kamu akan ketemu soal seperti itu. Soalnya sama, tapi pertanyaannya berbeda. Jadi untung-untungan aja. Kalau yang pertama tadi gampang, oh ternyata yang kedua lebih rumit. Harus pakai sinkos sinkos. Oke ya, bisa dilanjut kah? Oke, lanjut. Satu lagi soal geometri. Wah, rumit ini, rumit ini urusannya. Oke, pelan-pelan lagi, biar nggak saya ngulangi. Langsung ke yang ditanyakan. Yang ditanyakan apa? Luas segitiga AEC. AEC, saya kasih gambar aja AEC-nya. Bentar. AEC yang mana? AEC. Ini kita disuruh mencari luasnya, teman-teman. Nah, agar bisa ketemu, coba kita identifikasi. Oh, ini yang coret-coret lagi siapa ya? Mungkin biasanya pakai HP. Saya stop share dulu. Share screen, saya ulangi lagi. Oke, yuk kita kerjakan pelan-pelan, teman-teman. Garis ABC sama kaki. Sama kaki artinya panjangnya sama ya. AB sama dengan AC. AB sama dengan AC. Jadi panjang ke sini sama ke sini itu sama, teman-teman. Terus titik E terletak di tengah ruas AB. Ini tengah. Karena di tengah, maka ini panjangnya juga sama. Tuh. Santai saja ngikutinya alurnya. Titik D dan F terletak di garis AC. Dengan ED itu tegak lurus, ini tegak lurus, dan BF juga tegak lurus di sini. Nah, ada informasi bahwa BED-nya 120. BED mana BED? BED. BED 120. Kalau BED 120 yang saya kasih tanda di sini, ini berapa nih teman-teman? Yang saya kasih titik ini. Yuk di kolom chat, berapa? Kalau BED-nya 120, pasangannya berapa di sini? Yes, 60. Ini 60 kan garis Pitagoras ya. 60. Ini siku-siku, maka yang bagian sini berapa teman-teman? Yang bagian sudut A. Ini kan siku-siku dia 90. Ini udah ada 60 di sini. Maka yang saya titik di sini pasangannya ini 30. Nah ya sudah kan udah kelihatan nih. Terus apa lagi nih informasinya? DE mana DE? DE panjangnya itu 10. Nah, saya keluarkan segitiga ini biar kelihatan gampang. Ada segitiga seperti ini, jebret, siku-siku di D, ini panjang E, ini panjang A, ini panjang DE-nya 10, terus pas sudut A-nya atau sudut E-nya berapa sudut E-nya? 60 di sini. Nah, kira-kira kita bisa mencari panjang EA enggak ini? EA-nya. Pakai sin atau cos? Kalau di bawah, sin atau cos? Pakai cos. Kan di bawahnya ya. Oke, kita pakai cos. Cos 60 sama dengan 10 per miringnya. Garis miringnya berapa itu? AE. Cos 60 itu berapa? Setengah sama dengan 10 per AE. Maka AE-nya berapa teman-teman? AE-nya berapa? 10 bagi berapa ketemunya setengah? Nah, dua ada yang jawab 5. Hati-hati ya. AE-nya itu sama dengan 20. Nah, ketemu AE-nya 20. Saya tulis di sini. Saya pakai pensil yang berbeda. Oke. AE-nya di sini berapa AE-nya? Tadi 20. Karena 20 sini juga 20. Artinya segini berapa? B sampai A. Berapa? 40. Artinya di sini juga 40. Ah, ternyata banyak informasi yang kita dapatkan. Ini ketemu nilainya. Sekarang dia minta apa, teman-teman? Wah, luasnya. Wah, udah gampang sekali nih.
Luas segitiga yang warna kuning apa luas segitiganya? Luas segitiganya. Luas segitiga rumusnya apa? Setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya ini berapa tinggi panjangnya tadi? 40. Tingginya sudah dapat 10. Maka kalau kita kalikan berapa ini? Berapa ini? 5 kali 200 ya. 200. Nah, ada nggak 200? Ada nggak 200? Oke, jawabannya A 200. Nah, bawah oke, mungkin yang mau ditanya yang mana nih? Bawah yang mana? Ini kan bentuknya kan segitiga ini. Ini yang kuning ini loh. Set set set. Yang menjadi tinggi itu yang ada siku-sikunya. Oh, ini menjadi tingginya, otomatis ini menjadi alasnya. Ini menjadi tingginya, ini menjadi alasnya. Nah, rumus segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Oke ya, yang mau screen silahkan. Nah, ternyata gampang. Mencari hanya pakai rumus kosinus biasa, sudah ketemu semuanya. Jadi yang bikin soal itu sudah logis. Jadi jangan pusing. Nah, tingginya kok AC? Tingginya yo ED yang siku-siku. Yang ada siku-sikunya itu menjadi tinggi. 20 dari mana? Yang tadi kan udah ngitung. Pertama ini ketemu 20. Ini 20, otomatis ini juga ketemu 20. Maka segini EB maka adalah 40. EB sama AC sama juga 40. Dari mana ini EB sama dengan AC? Maka semuanya adalah 40. Oke, saya kecilkan. Ya, silakan yang mau screenshot. Sudut A kenapa bisa 30? Ya kan pasangan. Pitagoras yang sini sudah 60, otomatis ini 30. Karena segitiga itu jumlahnya berapa teman-teman? 180. Jadi ada segitiga siku-siku, ini siku-siku. Kalau sininya 30 pasti 60. Kalau sini 60 pasti 30 kan gitu pasangannya. Nah, Vina masih bingung nanti diulang lagi ya. Ini gampang kok. Nah, beda ensin sama kos ini saya kasih clue-nya sedikit aja. Oke, screenshot saya khusus sin sama kos. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Ini alfa A B C. Intinya dari ini kamu panah. Nah, inilah depannya. Kalau dia tanya sin, demi depan miring demi. Kalau kos samping miring sami. Nah, sin. Nah, sin alfa. Sin alfa itu depan miring. Depannya berapa? Ah, miringnya berapa? C. Ya udah seperti itu. Kalau ditanyakan kosnya, kosnya yang mana? Kos itu yang bawah ini, samping. Jadi yang B dibagi dengan miring. C. Selesai. Oke, yang screenshot silahkan. Oke, lanjut ya. Oke, saya jawab. Ada yang mau screenshot nomor 3? Nomor 3 yang mana? Nomor 3 yang ini. Oke, silakan. Oke, lanjut ya. Oke, siap. Kita lanjutkan. Soal nomor 6. Ini soal sama. Ketika kamu mengerjakan soal ini, misalkan ada anak lain yang juga mendapatkan soal ini. Ini soalnya satu tipe. Ada yang soal ini. Nah, pertanyaan soalnya sama, tapi pertanyaannya berbeda. Tapi gampang kok. Oke, yuk kita kerjakan. Fungsi G dan H didefinisikan sebagai berikut. Bla bla bla. Grafik fungsi G memotong sumbu X di 1,0. Nah, ini ternyata G ini memotong ini. Artinya apa? Kalau G saya masukkan X 1 nilainya sama dengan 0. Yang ini bisa dipahami nggak? Maksudnya bisa nggak? Bahwa G itu memotong X di 1,0. Artinya kalau saya masukkan 1 ketemunya 0. Bisa dipahami nggak ini? Ulang, oke. Saya hapus lagi.
Fungsi G memotong titik di 1,0. Artinya, kan ada fungsi GX ini. Kalau X-nya saya masukkan 1 sama dengan 1, maka nanti hasilnya 0. Artinya ini bilang gini bahwa G ketika saya masukkan angkanya 1, itu ketemunya 0. Itulah yang dinamakan melalui atau melewati 1,0. Nah, ini konsep dasar. Ternyata GX-nya ada di sini. GX-nya adalah 2 min BX. Masukkan G-nya 1, X-nya 1, diperoleh 2 dikurangi B kali 1. Ini ternyata nilainya harus 0, maka 0 sama dengan 2 min B. Jadi B-nya berapa? 2. Nah, sampai sini bisa dipahami kah? Saya. Nah, karena B-nya 2, kita sudah punya dua fungsi, tinggal masukin. X-nya adalah 2 min 2X dan HX-nya adalah 1 min 2X plus X kuadrat. Kita punya dua fungsi. Bisa dipahami sampai sini? Karena B-nya sama dengan 2, maka berdampak kita punya dua fungsi ini. Oke ya, clear urusan. Ternyata kita kita lanjutkan. Salah satu titik potong fungsi G, X, dan H adalah, wow, kalau titik potong ya tinggal disama dengankan. Titik potong itu caranya gimana? Gx sama dengan Hx, maka ketemulah nanti titik potong. Namanya kurva itu kalau kita mencari titik potong tinggal kita samakan selesai. Maka itulah titik potongnya. Sampai sini bisa dipahami untuk mencari titik potongnya? Bisa. Oke, kita lanjutkan untuk mencari titik potongnya. Yuk, Gx-nya adalah 2 min 2X sama dengan Hx-nya berapa? Hx-nya adalah 1 min 2X plus X kuadrat. Oke, kanan sama kiri ada min 2X. Ini kita sikat saja. Satunya pindah ruas, maka menjadi 2 min 1 sama dengan X kuadrat. Artinya apa? Artinya 1 sama dengan X kuadrat. X berapakah yang memenuhi sama dengan 1? Berapakah yang memenuhi sama dengan kuadrat sama dengan 1? X-nya berapa teman-teman? X-nya itu bisa sama dengan 1. X-nya juga bisa sama dengan berapa? Min 1. Karena 1 kuadrat itu 1. Min 1 kuadrat itu juga 1. Sampai sini bisa dipahami? Nah, artinya kita baru dapat X-nya. X-nya kalau X-nya ketemu, Y-nya kita cari pasangannya. Mau dimasukin ke fungsi yang atas boleh, yang bawah boleh sama. Misalkan saya masukkan ke yang sini. 2 min 2X. Maka akan ketemu pasangannya Y-nya. Berapa ini kalau X-nya saya masukin 1? Oh, 0. Kalau yang ini saya masukkan min 1. 2, masukin min 1. 2 min 2 min 1. Berapa ini? 4 ya? 4. Nah, artinya kalau ini melalui 1,0, kalau ini melalui berapa itu? Min 1,4. Ada nggak jawaban ini? Pilih salah satu yang mana? Min 1,4. Oh, yang B. Nah, selesai. Saat X-nya 1, ketemunya 0. Maka ketemulah titik potongnya 1,0. Saat X-nya min 1, ternyata ketemu Y-nya 4. Maka ketemulah pasangannya min 1,4. Di antara dua ini yang ada jawabannya itu yang B. Maka jawabannya yang B. Oke, silakan yang mau screen itu saya perkecil. Ya, GX itu sama dengan Y, betul. Fungsi sama dengan YX. Jadi Y itu bisa GX, bisa HX, bisa ZX sama aja. Jadi sama dengan itu berlaku untuk mencari titik potong. Selama dia berkata carilah titik potong, maka fungsinya tinggal kita samakan saja. Maka nanti ketemulah titik potongnya. Itu ya. Ini pertanyaan dari siapa itu? Dari Hadijatul Robbi.
Selama ada soal terkait titik potong, maka tinggal disamakan fungsinya. Ketemulah titik potongnya. Oke, lanjut ya. Bisa dilanjutkan? Oke. Nah, ini soalnya sama teman-teman. Di saat kamu mengerjakan ini, ternyata ada orang lain yang mengerjakan ini. Nah, kalau ini sih gampang, hanya integral dasar. Oke, coba. F, kita disuruh mencari integral dari dx dikurangi hx dx. Integral dari G-nya kita masukkan. G-nya itu ini. 2 min bx dikurangi dengan hx-nya kita masukkan ini. 1 min bx plus x kuadrat dx. Kurungnya kita buka, diperoleh 2 min bx. Ini minnya masuk ke dalam jadi min 1. Ini ke sini menjadi plus bx. Ini masuk ke sini menjadi min x kuadrat dx. Bx-nya hilang, ini dikurangi menjadi integral 1 dikurangi x kuadrat dx. Ini integral sangat basic sekali. Integral basic sekali. Integralnya apa ini? Integralnya adalah x min 1/3 x pangkat 3 plus c. Yang mana? Yang c. Nah, belum paham integral. Nah, nanti integral harus belajar lagi. Nanti yang khusus integral nanti ya kamu belajar lagi. Saya nggak akan bahas materi soalnya. Materi kita satu sesi di materi. Biasanya di minggu pertama itu saya khusus bahas materi. Satunya dari mana? 2 dikurangi 1 itu 1. Min bx ditambah bx hilang. Tinggal min x kuadrat. Ya udah ini tinggal integralkan semua. Oke ya. Ulang dari dua terakhir. Saya ulangi sekali lagi. Kita disuruh mencari integral dari gx dikurangi hx. Gx-nya kamu masukin ini. Hx-nya kamu masukin ini. Sampai tahap ini apakah bisa dipahami? Sampai tahap yang saya coret di atas ini. Yuk, kolom chat. Bisa ya. Habis itu habis itu saya buka kurungnya, jebret kurungnya. Nah, setelah saya buka kurungnya, ini bisa kita sederhanakan. Ternyata BX-nya hilang. Maka menjadilah yang saya kotak ini. Sampai sini bisa dipahami? Sampai yang saya kotak ini. Nah, dari kotak ke sini ini sudah pakai rumus atau konsep dasar. Ini pakai konsep integral. Ini nggak akan saya bahas. Kalau saya bahas panjang urusan. Tapi kalau yang udah tahu sangat gampang sekali. Kok bisa sepertiga lah ini belum paham. Rumusnya gimana? Ya udah saya kasih integral dari a x pangkat n dx. Integralnya adalah a per n-nya turun n plus 1 x-nya n plus 1 plus c. Contoh, integral dari x kuadrat dx. Maka ya kan ini ada angka 1 di sini. 1 dibagi dengan 2-nya turun 2 plus 1. X-nya pangkatnya bertambah 1. 2 plus 1 juga plus C. Atau saya tulis sebagai sepertiga X pangkat 3 plus C. Nah, contohnya seperti ini. Ini konsep dasar dari integral. Kalau diturunkan itu berkurang 1. Kalau diintegralkan itu pangkatnya dinaikkan 1. Betul sekali. Oke ya, lanjut. Ini sudah jam berapa ini nggak kerasa? Udah jam setengah 9. Wah, kita udah mau 1 jam. Lanjut atau udah mau selesai nih? Masih 400 orang. Lanjut tuh luar biasa. Oke, siap. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Dah, ini kamu kerjakan sendiri nih. Ini gampang. Tak lupati. Mirip soal yang di atas. Nah, ini teman-teman, ini soal baru. Soal baru keluar di tahun 2022. Kalau jadi soal UTBK itu kadang memunculkan soal-soal baru
yang tampilannya itu berbeda atau sangat baru. Tapi sebenarnya sangat gampang. Kalau dulu pertama misalkan nih 2019 ada soal namanya bahasa Panda. Kalau kalian tahu, ini nih itu sebenarnya gampang. Kalau di literasi matematika namanya coding atau pengkodean. Terus soal yang terakhir ini flowchart. Biasanya kalau anak ilkom, anak pemrograman sangat paham. Oke ya, kita kerjakan soal nomor 9, nanti jatahmu yang soal nomor 10. Ini very very gampang. Yang penting harus hati-hati. Ya ini soal flowchart, ini tahun 2022 kemarin keluar. Oke, jaringan anak-anak SMK ini TKJ. Yuk kita mulai. Jika diinputkan X7, maka pernyataan dia di bawah ini yang benar yang mana? Kita ikuti aja. Nah, ini ada coretan. Sekarang X-nya masukin 7. Yes, sama dengan 7. Kalau X-nya 7, maka X kuadrat itu berapa? 49. Pertanyaannya 49 apakah kurang dari 40? Jawabannya ya atau tidak? Ayo. Apakah 49 kurang dari 40? Ya atau tidak? Oh, tidak. Betul. Artinya kita lari ke kiri. Ini enggak, jangan dimasukin. Karena lari ke kiri, maka tinggal kita masukkan lagi. Artinya Y sama dengan X-nya 7 ditambah dengan 4. Sama dengan 11. Terus turun ke bawah. Z-nya itu adalah 2 kali Y. Jadi 2 kali 11 sama dengan berapa? 22. Saya tanya, 22 habis dibagi 4 enggak? Tidak, maka jangan ke yang ya, kamu larinya ke sini sekarang. Artinya W itu adalah 5Z dikurangi 6 dibagi 4. Berapa teman-teman nilainya? 5Z. 5Z itu berapa? 5 kali 22. Jadi 110 dikurangi 6 bagi 4. 100 berapa itu? 104 bagi 4. 104 bagi 4 berapa? 26, yes, 26. Oh, ketemu semua nih. Artinya X-nya ketemu, Z-nya ketemu, Z-nya ketemu, W-nya ketemu. Nah, mau tanya apa? Sekarang udah bisa semua. Sekarang pertanyaannya nih. Y kurangi 2X. Y min 2X. Apakah ganjil? Z-nya tadi berapa Z-nya? 11 dikurangi 2. X-nya berapa? 7. Berapa ini? 2 dikurangi 14. 2 kurangi 14 itu bilangan ganjil atau genap? Kok 2 kok. Ini 11 salah. Berapa ini? Min 3. Min 3 itu ganjil atau genap? Bentar. Min 3 ganjil atau benar? Ya, ganjil. Oh, jadi yang ini benar, teman-teman. Spread. Apakah W kurang dari 20? Salah atau benar W kurang dari 20? Salah. X kali Y ganjil. X-nya tadi berapa tuh? 7. Y-nya tadi berapa tuh Y-nya? 11. Kalau kalikan 7 7. Apakah X kali Y ganjil? Benar. Apakah W kelipatan 3? Apakah 26 kelipatan 3? Tidak. Dah tinggal kamu cek yang benar itu ada berapa jawaban yang benar. Oh, ternyata nggak ada. Ini harus hafal ya. Kalau ada pertanyaan seperti ini nanti A itu adalah 1, 2, 3 benar. Kalau B itu adalah 1, dan 3 itu benar. Kalau C itu 2 dan 4 benar. Kalau D itu 4 benar saja. Kalau E itu salah atau benar semua. Nah, tinggal kamu cek pilihan. Ternyata yang benar itu adalah pernyataan 1 dan 3. 1 dan 3 itu yang B. Ini pilihan gandanya ini harus hafal. Gampang ya, itu hanya gampang kok. Hanya tinggal mengalir saja. Oke, yang mau screen itu silakan. Ini keluar pertama kali tahun 2022. Jadi intinya jangan pusing dulu. Ternyata gampang kalau kamu sudah santai, paham alurnya, paham maksudnya, itu soal itu menjadi sangat gampang. Ya, tapi lama ya Pak. Betul, lama itu karena belum terlatih. Kalau kamu udah sering latihan,
Nanti akan cepat. Kuncinya di sini hanya latihan saja. Oh, soal isian kamu gini teman-teman. Tolong ikuti tryout itu sudah ada soal isiannya, sudah ada majemuk kompleknya, sudah ada macam-macam. Silakan yang belum mengerjakan soal tryout silakan tryout. Tryout hanya dikerjakan sekali, tidak bisa berulang. Jadi harus hati-hati ngerjainnya. Apakah sudah tahu informasi tentang tryout? Coba di kolom chat teman-teman. Takutnya ada yang belum tahu. Apakah ada yang belum tahu soal informasi tentang chat? Sudah belum? Nah, nanti linknya di grup di share. Kalau enggak di IG-nya The King sudah ada. Masa pengerjaannya sampai 30. Ingat, kalau enggak mengerjakan maka enggak bisa mengakses pembahasan. Masih sampai besok tanggal 30. Kamu cicil satu hari satu subtes, satu hari satu subtes. TO-nya hanya sekali saja, tidak dua kali kerja. Jadi sekali mengerjakan kayak di tes beneran. Karena kalau kamu ngerjakan dua kali nanti ngakali dah nih. Lanjut ya. Ya, bisa dicicil. Opsi harus dihafal, nggak harus dihafal. Ini nanti di tabelan di webnya ada. Tapi kalau apa lebih baik. Ini nanti di webnya disediakan kok tampilan ini. Kalau A itu benarnya apa, B itu apa, C apa, D apa itu di webnya ada. Oke. Dah ini sama nanti kamu kerjakan sendiri. Ini juga gampang kamu kerjakan sendiri. Saya tertarik ini waktunya sampai berapa ini? Oh kurang dua soal lagi. Bentar, tak cari soal yang agak rumit. Bentar teman-teman. Ini aja lah matrik tiga. Saya empat soal lagi. Oke izin empat soal lagi ya. Yang mau istirahat silahkan istirahat. Oh masih 400 anak luar biasa nih. Yuk, ini soal matrik. Ada yang belum tahu matrik? Di sekolah sudah dapat matrik? Tahu. Nah, yuk sekarang nggak usah pusing. Perhatikan. Matrik A memiliki invers ini. Oh, jadi ini tuh apanya teman-teman? Matrik A punya invers ini. Jadi ini A inversnya. Oke ya. Ingat hubungan A dengan A inverse. Jadi kalau ada A, saya kali A inverse, itu nanti akan hilang atau menjadi matrik identitas. Atau saya bisa dibilang hilang gitu aja. Jadi kalau ada matrik dikali inversnya, maka matrik itu bisa kita hilangkan atau menjadi matrik identitas. Sampai sini bisa dipahami? Paham ya? Sekarang kita ke soal. Ada A dikali dengan 3 min C, ini 4 plus D, sama dengan C, D. Nah, teman-teman, ini kita gunakan sifat yang ini, teman-teman. Kalau kita kalikan A inverse dengan inversenya, maka dia akan hilang. Nah, yang ini saya kalikan A inverse dari depan, otomatis ini kita kalikan dari sini juga. Ini clue-nya di sini triknya. Karena dari ruas kiri saya kalikan, ruas kanan juga saya kalikan. Apakah bisa dipahami sampai sini? Ini kreativitasnya di situ. Jadi luas kiri sama kanan sama-sama saya kalikan dengan A inverse-nya. Kenapa saya kalikan? Karena ini berdampak. Kalau A kali A inverse, dampaknya apa teman-teman? A kali A inverse dampaknya hilang atau menjadi identitas. Nah, ini kita anggap hilang. Maka menjadi bentuk 3 min C 4 plus D itu sama dengan A inverse dikali dengan CD. Ternyata A inverse-nya sudah ada di sini. Tinggal kita masukkan cemplung. Yaitu 22 min 1, 1. Yuk tinggal kita kalikan C kali D. Oke, saya naikkan. Saya naikkan. Artinya ini 3 min C 4 plus D itu sama dengan, kita kalikan ini 2C min D sama dengan 2C min D. Yang ini kita kalikan 2C plus D. Nah, kita dapat informasi ini. Sampai sini ada yang bingung kah?
Hanya perkalian matrik biasa. Jadi perkalian matrik itu yang ini kalikan berdiri di sini, yang ini kalikan berdiri di sini. Oke. Oke, artinya ini tinggal mengalihkan ya. Saya hapus dari sini. Saya hapus dari sini. Ini saya hapus. Sampai sini dulu apakah bisa dipahami? Sampai sini dulu. Sampai sini apakah bisa dipahami sampai sini? Belum. Lah kan ini cuma dari soal tadi. Ini A kali A inverse kali depan. Yang ini menjadi hilang. Saya tulis ulang aja. Saya tulis ulang jadi ini. Nah, sekarang A inverse-nya sudah ada nilainya. Berapa itu ini? Kita masukin aja A inverse-nya. Ini sudah ada nilainya di soal. Maka kita tulis sebagai 3 min C ini 4 plus D sama dengan A inverse-nya kita tulis 22 min 1 dikalikan dengan CD. CD. Nah, sekarang tinggal mengalihkan. Kalau mengalihkan itu teman-teman yang ini kalikan berdiri di sini. Yuk kita kalikan yuk. Kita kalikan. Sama dengan berapa? Ini kali C menjadi 2C. Min 1 sama D menjadi min D. Yang bawah 2 kali C itu 2C. 1 sama D menjadi plus D. Nah ini harus sama dengan 3 min C 4 plus D. Nah udah tinggal kita pecah. Jadi yang artinya tinggal kita samakan aja. Kita samakan posisinya. Yang atas itu sama dengan yang atas. Yang bawah sama dengan yang bawah. Yuk tinggal kita samakan di sebelahnya. Jadi 3 min C sama dengan 2C min D. Ini yang bagian atas. Pindah-pindah ruas. Jadi 3 plus D sama dengan C-nya pindah ruas. 3C. Sekarang yang bagian bawah. Yang bagian bawah kita rapikan juga. 4 plus D sama dengan 2C plus D. Gitu kan? D-nya kita coret, jebret-jebret, diperoleh 4 sama dengan 2C. Jadi C-nya berapa ini? C-nya 2. Ah, kalau C-nya 2, D-nya ketemu dong. Jadi 3 plus D sama dengan 3 kali 2, 6. Karena C-nya 2 masukin ke sini. Artinya D-nya sama dengan 3. Nah, ketemu C-nya 2, D-nya 3. Artinya baru kita bisa masukkan ke sini. D min C sama dengan D-nya tadi. Ketemu D-nya berapa teman-teman? D-nya itu 3. C-nya itu 2. 3 kurang 2, 1. Nah, sekarang gimana ini? Artinya P-nya 1, Q-nya 1. Ada nggak jawabannya di sini? Kuantitas P sama dengan Q. Maka jawabannya yang ini, yang C. Yes, sama dengan. Dah hanya gitu, ini gampang sebenarnya. Yang mau screenshot silahkan screenshot. Ya, kenapa dikalikan kan kanan sama kiri sama-sama kita kalikan. Enggak, jadi enggak merubah hasil. Kalau ngalikannya dari kiri ya harus dari kiri. Kalau ngalikannya dari kanan harus dari kanan. Jadi harus sama mengalikannya. Ya, silahkan screenshot yang mau screenshot. Kok D-nya 2? Enggak dong. 3 plus D sama dengan 6. Maka D-nya 3. Kak, dikali A inverse buat apa? Biar hilang. Nah, ini loh. Tadi ada pertanyaan bagus. Kenapa kok dikalikan A inverse ya? Biar A-nya hilang. Kita nggak perlu nyari A-nya dulu. Ini kan clue-nya di sini triknya. Kalau kamu nggak hati-hati, nanti kamu akan terkecoh mencari A-nya dulu. Kamu masukin ke ini. Nah, ketemu nggak? Ketemu tapi panjang. Nah, ternyata ada yang cara lebih mudah. Kita akali aja kali A inverse-nya, maka biar ini hilang. Lanjut ya. Nanti nomor 14 caranya sama, kamu kerjakan sendiri. Duh, terus mau berapa lagi ini? Benar. Oke, yang sekarang yang panjang ya teman-teman ya, yang bacaan panjang nih. Ada soal 17, 18, 19, 20. Saya akan kerjakan yang panjang ini nomor 17 sama nomor 18. Oke, 17 dulu.
Yuk, hati-hati ini saya akan pakai logika nih. Coba teman-teman. Nomor 17 saya tanya. Sekilas soalnya gampang atau sulit? Nah, sekilas. Coba, kalau tulis di kolom chat. Sekilas. Oh, tanya panas. Sekilas. Wah, gampang, hebat. Oke, sekarang kita coba kerjain bareng ya. Kita kerjain bareng ya. Ketika kamu ketemu soal tabel seperti ini, pertama jangan panik dulu. Ikuti aja apa yang ditanyakan, fokus ke data yang terkait dengan pertanyaan. Perhatikan, di sini ada P dan Q. Q-nya udah ada nilainya 100. Coba perhatikan. P itu banyaknya anggota komunitas C. Nah, ini komunitas C. Jadi kita fokus ke komunitas C, teman-teman. Yang memberikan respon suka merica. Perhatikan, komunitas C ada berapa totalnya? Saya tanya. Komunitas C ada berapa totalnya? Tulis di kolom chat. Komunitas C ada 150. Good. Nah, dari 150, tidak suka merica 60. Artinya yang suka berapa? Yang suka merica berapa? Nah, yang suka merica ada 90. Nah, coba perhatikan lagi. P itu ternyata yang suka merica, tapi tidak suka cabai. Artinya yang suka merica itu atas 90. Kalau ditambah lagi tidak suka cabai, maka pasti dia kurang dari 90. Apakah ini bisa dipahami? Apakah bisa dipahami? Saya ulangi. Yang suka merica berapa? Yang suka merica. Tulis di kolom chat. Yang suka merica berapa? Yang suka merica 90. Oke, clear ya. Yang tidak suka 60, maka yang suka kan pasangannya karena totalnya itu kan 150. Yang sukanya 60, yang tidak suka maka yang suka 90. Dari yang suka itu tentu kan ada yang tidak suka cabai. Otomatis yang suka dan tidak suka cabai pasti nilainya kurang dari 90. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami nggak? Saya ngomong, ada 90 anak Sukarnang. Nah, 90 anak Sukarnang itu ada laki-lakinya. Pasti kan kurang dari itu, gitu. Bisa ya? Kalau yang suka itu maksimal 90, kalau ditambahi syarat lagi, yang suka tapi juga tidak suka cabai, arti nilainya pasti kurang dari 90. Apakah perlu tahu nilainya berapa? Enggak penting, karena kita hanya membandingkan. P itu nilainya kurang dari 90, Q itu lebih dari nilainya 100, maka P sama Q gede mana? Otomatis gede Q dong. Nah, sampai sini bisa dipahami? Maka P kurang dari Q. Maka P kurang dari Q yang mana? Oh, yang B. Nah, ternyata untuk mengerjakan teman-teman nggak usah kejauhan ngerjainnya. Hanya otak-atik gini aja logikanya ini ya. Kadang kita kejauhan sampai dihitung semua, dibaca semua tabelnya. Pusing lah. Ini soal asli teman-teman. Jadi saya cuma ngambil acak tadi. Saya nggak pilih soalnya seperti apa. Ternyata model soalnya ya seperti itu. Jadi nggak usah pusing, panik kalau ketemu model soal tabel seperti ini. Oke, kita lanjutkan satu lagi lah. Misalkan yang mana? Misalkan bentar. Bentar teman-teman. Saya nanti yang kayak gini kamu kerjain ya. Satu soal lagi yang bawah, yang terakhir. Yang bawah kayaknya soalnya berbeda yang bawah. Yang paling bawah. Ada berapa soal sini? Oh, banyak juga ya. Ini caranya sama nih. Ini gampang ini. Kelihatan rumit tapi gampang banget ini. Nah, ini aja nih. 23 atau 24. Nah, satu soal. 23.
24, ada nggak lagi? 25 caranya sama. Coba saya kerjakan yang 24. Nah, 24. Coba ya. Perhatikan teman-teman. Tipe soal kecukupan data, sekali lagi kamu tidak untuk mengerjakan sampai ketemu hasilnya. Hasil, ini enggak. Jadi jangan berpikir untuk menemukan hasilnya. Cukup kamu logika bisa atau enggak gitu saja sudah cukup. Kalau harus diketemu hasilnya ya sudah nggak apa-apa kamu kerjakan. Contoh nih, nomor 24. X min Y itu sama dengan TE. Berapakah nilai X plus Y? Nah, kita disuruh mencari X plus Y berapa? Pertama, kalau hanya diketahui X min Y sama dengan 3, kira-kira ketemu nggak nilai X plus Y-nya? Saya tanya. Bisa nggak dicarinya? Tidak, karena nggak tidak ada informasi apapun dari sini. Nah, sekarang kalau ditambah poin yang kedua, di situ ada X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 9. Ini kan kalau kita faktorkan menjadi X min Y, X plus Y sama dengan 9. Saya tanya, kalau yang pertanyaan kedua saja, bisa nggak menjawab pertanyaan ini? Kedua saja loh, kedua saja loh. Nggak bisa. Tapi kalau saya gabungkan dengan pertanyaan satu, X min Y sama dengan berapa 3, maka dari sini bisa nggak ketemu X plus Y-nya? Ketemu nggak kalau saya gabungkan? Bisa. Karena apa? Kalau ini ya tinggal kita masukin aja. Ini masukin ke sini 3, 3 kali berapa 9? Nah, 3 ketemu ya 3. Artinya kalau satu dan dua kita gunakan bersama-sama, maka itu data itu cukup untuk mengerjakan soal. Tapi satu saja tidak cukup. Satu saja nggak cukup, poin kedua saja nggak cukup. Harus bareng-bareng. Itu baru bisa dipakai untuk mengerjakan. Nomor 24 bisa dipahami kah? Oke, satu soal lagi wes, request nomor berapa? Terus istirahat. Mau 23 atau 24? Loh, ini gampang, nggak ada yang susah. Waduh. Ya udah inilah 22. Ini banyak yang 22 gambar. Oke ya, kita lihat nih 22. Fokus, 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 fokus. Fokus ya, 22. Ini soalnya unik, tapi gampang banget. Pak, gampang pun pakai banget. ABC adalah gambar peta, di mana skalanya 1:100.000. Artinya 1 cm mewakili 100.000 cm di kondisi sebenarnya. Oke ya. Jadi satu kotak mewakili 100.000 cm. Atau berapa kilo ini? Satu kotak atau satu ini mewakili berapa kilo teman-teman? Kalau jadiin kilometer, 1 kilometer. Karena 1 kilometer itu kan 100.000 senti ya. Jadi satu kotak ini nilainya 1 kilometer. Sampai sini bisa dipahami nggak? Paham ya? Satu kotak itu mewakili 100.000 sentimeter. Atau 100.000 sentimeter itu dari ini loh. Atau sama dengan 1 kilo. Jadi satu kotak nilainya 1 kilo. Clear ya sampai sini ya? Bisa ya? Oke. Kita cek pernyataannya. Jarak terjauh antara dua tempat di Pulau A sekitar 50. Nah, jarak terjauh di Pulau A. Jarak terjauh itu kan ini sampai ini nih. Bentar ini pensilnya saya ganti warna ini harusnya biar kelihatan. Ini. Jarak terjauh, ini kan ujung sini sampai sini. Berapa kotak ini? Satu, dua, tiga, empat, lima. 5 kotak. Maka jaraknya berapa teman-teman? Kalau 5 kotak jarak sesungguhnya. Berapa kilo? 5 kilometer. Maka pernyataan satu salah atau benar? Salah. Karena salah saya coret. Pernyataan kedua. Jarak
terdekat garis pantai antara A dan C adalah 10 kilo. A dan C. Oh, kan ini jaraknya. Jaraknya berapa kilo ini? Kan cuma satu kotak nih. 1 kilometer. Maka pernyataan kedua kalau 10 kilo, maka dia juga salah. Sampai sini bisa dipahami? Ruas garis yang menghubungkan kotak A, B, C membentuk segitiga sama sisi. Apakah sama sisi ini? Yuk, sama sisi enggak ini? Sama sisi enggak? Weh, enggak dong. Kalau ini sih sama, tapi kalau ini enggak sama dia. Kalau sama kaki iya, tapi kalau sama sisi enggak. Maka pernyataan ketiga juga salah. Sampai sini clear? Bisa pahami ya sampai sini ya. Terakhir, apakah luas Pulau B lebih dari 10 kilometer? Nah, luas Pulau B lebih dari 10 kilometer artinya luasnya harus lebih dari 10 kota. Ini artinya lebih dari 10 kota. Nah, kira-kira luas B itu lebih dari 10 kota? Enggak. Karena satu kotak kan, satu kotak ini kan 1 kilometer persegi. Kalau 10 ya 10 kotak. Salah, maka pernyataan nomor 4 juga salah. Artinya pernyataan ini tidak ada yang benar. Maka pernyataan yang jumlah pernyataan ini yang berapa? Ada 0. Nah, yang A. Jadi tidak ada pernyataan yang benar. Kita disuruh mencari banyaknya pernyataan yang benar. Nah, jadi teman-teman, kenapa ada soal seperti ini? Sebenarnya tujuannya satu. Kalian diharapkan tidak ngawur. Itu saja. Jadi nggak boleh ngawur. Jadi ada isai, ada majemuk kompleks, ada pilihan ganda yang aneh, itu kata kuncinya itu tidak boleh ngawur. Nah, gitu ya teman-teman ya. Mungkin cukup pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan mendapatkan pencerahan. Kita lanjutkan pertemuan besok. Sekali lagi, jangan sampai lupa mengerjakan tryoutnya untuk latihan. Oke, salam sejahtera, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Record